Gus, coba lihat nih, ada berita baru. Berita apa tuh? Kok bisa orang ini kena obesitas ya? Kenapa tuh? Ini nonton orang yang terkena obesitas. Apa tuh obesitas? Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu obesitas? Nah, jadi obesitas itu dimana kondisi seseorang terjadi penumpukan atau kelebihan lemak, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan penyakit. Jika tidak ditangani, akan menimbulkan seperti penyakit hepatitis, serangan jantung, serta diabetes. Tahu nggak sih, berdasarkan data dari World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO, ada sekitar 650 juta orang dewasa yang mengalami obesitas. Selain itu, ada 39 juta anak di bawah usia 5 tahun yang juga mengalami obesitas. Serem nggak sih? Iya tahu. Kalian tahu nggak sih penyebab dari penyakit obesitas? Yang pertama itu pola makan yang tinggi karbohidrat dan gula, seperti makanan cepat saji dan minuman yang tinggi gula. Yang kedua itu ada bawaan dari keluarga atau riwayat dari keluarga. Yang ketiga itu sedentary lifestyle, yang artinya jarang berolahraga dan berkegiatan sehari-hari itu tidak ada kegiatan. Yang keempat itu ada efek samping obat-obatan seperti antidepresan, steroid, dan obat diabetes. Tetapi selain yang sudah disebutkan, tahukah kamu hal lain yang dapat menyebabkan obesitas? Salah satunya yaitu kekurangan tidur. Tahukah kamu ketika kita mengalami gangguan tidur, tentu kita akan sulit untuk tidur dan hal ini ternyata dapat menyebabkan berat badan naik. Tetapi selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh pertambahan usia. Tentu pertambahan usia dapat menyebabkan hormon kita berubah-ubah. Tapi selain pertumbuhan usia, kita sebagai remaja tentu sudah mengalami yang disebut sebagai pubertas. Dan dari pubertas ini dapat mengubah suasana hati kita menjadi stres, yang dimana hal ini dapat meningkatkan nafsu makan berlebih. Tapi selain hal-hal yang sudah disebutkan, hal-hal ini juga dapat menyangkut kepada medis. Salah satu penyakitnya yaitu hipertiroid dan sindrom Cushing. Selain itu juga ada penyakit yang disebut sebagai PCOS. Terima kasih. Lalu, orang yang menderita obesitas biasanya memiliki IMT atau indeks massa tubuh yang lebih dari 25. Dan orang yang menderita obesitas ini memiliki berbagai gejala dan keluhan sebagai berikut. Yang pertama, ada penumpukan lemak di tubuh di sekitar pinggang. Yang kedua, ada mudah berkeringat. Yang ketiga, susah tidur. Yang keempat, susah napas. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, lipatan kulit lembab karena keringat sehingga iritasi. Yang ketujuh, nyeri di dada. Yang kedelapan, nyeri di persendian dan punggung. Yang kesembilan, tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi. Sementara itu, gejala obesitas yang umum terjadi pada anak-anak sampai remaja antara lain: yang pertama, penumpukan lemak di bagian payudara; yang kedua, stretch mark di area punggung dan pinggul; yang ketiga, kulit menebal dan menjadi lebih gelap. Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah sesak napas saat melakukan banyak aktivitas, lalu ada gangguan tidur, lalu ada menstruasi dini pada anak perempuan, dan ada keterlambatan pubertas pada anak laki-laki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari penyakit obesitas ini. Yang pertama itu, dokter akan bertanya mengenai riwayat kesehatan dan juga faktor resiko dari pasien tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik yang dapat berupa pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah, dan juga irama jantung. Pemeriksaan berikutnya adalah mengetahui indeks massa tubuh pada pasien. Indeks massa tubuh dapat diketahui melalui pengukuran tinggi badan dan berat badan pasien. Nah, dokter juga melakukan rangkaian tes. Tes tersebut yang pertama ada tes darah, yang kedua ada tes fungsi ginjal, yang ketiga ada tes hormon tiroid, dan yang terakhir ada tes elektrokardiografi. Obesitas yang tidak ditangani dengan tepat dapat meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan lainnya seperti: satu, penyakit refleks asam lambung; yang kedua itu gangguan pernapasan seperti asma; yang ketiga sindrom metabolik; yang keempat penyakit jantung; yang kelima stroke; yang keenam itu batuk empedu; yang ketujuh kelemakan hati; yang kedelapan gangguan kesuburan atau infertilitas; sama yang terakhir itu ada kanker. Nah, metode pencegahan obesitas itu hampir sama dengan cara menurunkan dan mempertahankan berat badan yang ideal.
Adapun beberapa upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara Yang pertama, mengetahui lingkar pinggang dan berat badan yang ideal, serta menimbang berat badan 1 kali dalam seminggu secara rutin. Dan yang kedua, mengurangi mengonsumsi makanan cepat saji, serta mengurangi mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Nah, selanjutnya kita juga bisa memperbanyak asupan sayur dan buah, dan yang paling penting kita harus meminum air dalam jumlah yang cukup. Yang kelima, berolahraga dengan intensitas sedang seperti senam atau olahraga ringan selama 20 menit sehari. Yang keenam, mencukupi waktu istirahat dan tidur. Nah, materi mengenai penyakit obesitas sudah selesai nih. Sekarang kita akan ngapain, Bu? Nah, sekarang kita akan mencontohkan beberapa cara pencegahan penyakit obesitas. Yang pertama ada senam, yang kedua ada olahraga ringan. Yuk ikutin. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah, better when I'm dancing.